Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini materi kita mengenai Perang Dunia ke-1 yang kita lakukan melalui pembelajaran jarak jauh, dikarenakan himbauan dari pemerintah dan juga dinas kesehatan terkait agar kita melakukan pembelajaran jarak jauh untuk meminimalisir penyebaran wabah virus corona yang semakin tidak terkendali seperti itu. Baik, video ini saya sampaikan untuk mengawali materi kita yang mengenai Perang Dunia Pertama yang bermula terjadi di kawasan Eropa kemudian menyebar ke Pasifik. Nah, untuk materi bagaimana keterlibatan negara-negara di Pasifik itu dalam Perang Dunia ke-1 nanti kita bahas selanjutnya. Untuk materi pertama ini kita melakukan pembahasan sedikit mengenai latar belakang Perang Dunia Pertama seperti apa Nah, jadi seperti itu materi pengantar kita, karena memang setelah TS materi kita ini adalah perang dunia, dua perang dunia 1 dan Perang Dunia kedua. Nah, kemudian nanti akan ada timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan Perang Dunia kedua, apa yang menyebabkan Perang Dunia ke-1. Nah, itu nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu di pembelajaran pertama kita pada saat ini, saya sudah membuat catatan penting mengenai yang terjadi pada saat Perang Dunia ke-1. Apa saja penyebabnya, kita akan jabarkan secara umum terlebih dahulu mengenai Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia 1 yaitu atau biasa disebut Great War, perang besar yang terjadi di Eropa yang berlangsung antara tanggal 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Nah, dan ini kira-kira pada saat Perang Dunia Pertama sekitar 4 tahun, yang memakan korban 19 juta jiwa, baik sipil maupun militer. Ini diketahui ketika pada saat itu kalah dalam Perang Dunia ke-1 ini muncul sosok Hitler. Nah, nanti Hitler itu akan kita bahas. Itu merupakan seorang veteran Perang Dunia Pertama. Veteran Perang Dunia Pertama yang bergabung dengan Korps Relawan Tentara Jerman. Di sisi itu kan dia orang Austria, tapi dia lebih mengabdi kepada negara Jerman pada saat itu. Nah, itu nanti kita bahas bagaimana pada saat setelah Perang Dunia Perang Dunia Pertama itu sangat buat Jerman terpukul baik dari politik dan macam di kawasan Eropa. Intinya Jerman itu pada saat itu pihak rugi ketika Perang Dunia berakhir gitu. Nah, kemudian Perang Dunia Pertama ini berakhir akibat adanya Versailles atau bahasanya itu perjanjian Versailles gitu atau bahasa Prancisnya disebut Versailles Versailles. Tapi penting adalah akhiri Perang Dunia Pertama ini adalah peristiwa gencatan senjata peristiwa senjata konsenye itu di juga Nah, ini di
Yang kedua seperti itu. Dan yang terpenting gencatan senjata konsenye ya. Jadi di kota ini orang-orang yang tahu bahwa senjata ini merupakan peristiwa yang penting yang mengakhiri perang dunia di dan kemudian ketika perang dunia ini kita mulai masuk ke pembahasan ya mengenai yang mengakhiri pertama itu memang sangat rumit sekali. Ini di awal yang sebenarnya ini pihak yang terlibat ini adalah masih bersaudara ya, masih bersaudara antara Tsar ya, Kaisaran Nicholas I, kemudian dari Jerman Kaiser Wilhelm, dan dari mana? Kerajaan Inggris ya, dan yang unik kerajaan Inggris ini ya, di antara kekaisaran yang lain ini, Perang Dunia ke-1 akhir ya, ini kekaisaran Jerman dan kekaisaran Rusia ini berkembang itu dia mengalami Tuhan ya. Sekarang tersisa itu di dalam kerajaan ya, kan sisanya negara makmurannya di dunia. Nah itu yang tersisa dari kedua perang dunia itu, monarki itu adalah Inggris gitu ya. Kerajaan Inggris masih terlibat. Nah, jadi mengenai konflik perang dunia pertama ya. Nah bisa dikatakan dari tiga kekaisaran ini ya, tiga kerajaan ini, mereka adalah masih satu konflik ini. Walaupun konflik awalnya itu pembunuhan Raja Ferdinand dari Austria. Nah, pembunuhan Raja Ferdinand ini Raja Ferdinand ini dibunuh oleh seorang Serbia ya, yang didukung oleh Tsar Nicholas dari Rusia. Saya ulangi, pembunuhan Raja Ferdinand dari Austria ini dibunuh oleh seorang Serbia yang didukung oleh Raja Tsar dari Kekaisaran Rusia. Ketika Austria responnya atas pembunuhan ini, Austria ini meminta bantuan dari Kaisar Wilhelm II. Nah, Kaisar Wilhelm II. Dan ini direspon ya. Pembunuhan direspon oleh Wilhelm II dari Jerman, dan dia mengingatkan negara-negara seperti Prancis ya, seperti Prancis dan Inggris itu agar jangan ikut pada konflik yang sedang terjadi di Austria ya, untuk menyerang Serbia. Tapi bagaimanapun ketika itu ya, pada saat itu Prancis telah menyatakan keikutsertaannya dalam konflik Austria ini. Ya. Di sisi lain juga Austria sedang berperang melawan Serbia, Bulgaria dan Yunani itu sangat gencar sekali ya, Tapi ketika perang dunia benar-benar terjadi dunia satu itu ya ketika pembunuhan Raja Ferdinand dari oleh pemerintah dari jadi
seperti itu. Ya mula-mulanya memang di Eropa itu sedang terjadi konflik ya, konflik di benua Eropa antara Kekaisaran Jerman, kemudian Kekaisaran Austria-Hungaria ya, dan Kerajaan Ottoman yang melawan Serbia, Bulgaria dan Yunani. Sangat luas konfliknya gitu ya. Terjadi penguasa ini ya, ketika terjadi Raja Ferdinand ya ikutlah serta Inggris dan Prancis dalam satu ini di Eropa. Akhirnya timbul konflik ya, apa yang disebut Perang Dunia ke-1 ini pada saat itu menimbulkan korban jiwa yang sangat besar ya. Dan kenapa Perang Dunia disebut Perang Dunia? Karena yang pertama secara dan Perang Dunia ke-1 ini merupakan untuk Perang Dunia selanjutnya, yaitu Perang Dunia kedua. Karena nanti tidak akan jauh ya, tidak akan jauh sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya. Jadi sampai 20 tahun gitu ya sampai. Karena dunia satu orang Jerman terutama Hitler yang di kemudian merasa kecewa dan dikecewakan oleh pemerintah Jerman, oleh Kaisar ya, Kaisar Wilhelm. Karena pada saat gencatan senjata ini itu tentara-tentara Jerman itu sedang tentara-tentara Austria ya, itu sedang semangat bertempur di garis depan ya. Tapi tiba-tiba ada gencatan yang cukup lama sehingga menghasilkan Versailles. Tentara-tentara yang sudah bertempur di garis depan dihianati oleh pemerintah sendiri. Dalam hal ini Jerman yang di garis depan merasa kuat kebijakan Jerman. Intinya apa? Tentara Jerman itu tidak merasa kalah gitu ya. Tentara Jerman itu tidak merasa kalah dalam perang ini gitu. Nah, ketika keputusan datang dari Jerman bahwa perang sudah selesai ya, perang sudah selesai, dan dengan perjanjian Versailles ini nanti bahas lagi bagaimana Jerman setelah dunia pertama ganti rugi setiap negara yang dilanda pertama gitu ya. Mungkin garis besar akan kita bahas di materi selanjutnya yang mengenai Perang Dunia Pertama ya. Ada film menarik ya, ada menarik mengenai Perang Dunia Pertama ini, prosesnya apa ya, yang berjudul film Exception ya. Film 2016 ya. Ketika film-film apa itu namanya, ketika film-film lebih akan Perang Dunia Kedua ya, tapi film ini menggambarkan Perang Dunia Pertama, menggambarkan suasana Perang Dunia Pertama. Nah, seperti ya, film-film itu ketika dibuat selalu mengandung objektivitas gitu ya. Nah, seperti film Pearl Harbor gitu kan, menampilkan sosok Amerika benar-benar sebagai korban gitu ya. Padahal kita harus melihat lebih luas konflik jadi pada saat di maupun di Eropa ya, seperti selalu pandangan gitu ya, film ya. Karena Amerika juga merupakan negara yang dunia satu ya, film juga menggambarkan seperti itu, mana Amerika dan negara yang memenangkan itu digambarkan secara patriotis dan penyelamat dunia dari dunia. Mungkin cukup itu saja materi yang saya sampaikan. Kalau ada yang mengerti atau belum mengerti, kita bisa diskusikan nanti di forum kita. Cukup sekian materi dari pengantar untuk setelah
dan materi Perang Dunia ke-1 ini, jaga kesehatan, ya. Jangan bepergian jauh-jauh, sering keluar rumah, karena akhir yang saya ini sudah mencapai daerah mana itu ya? Daerah Mangunjaya dengan wilayah tempat kita ya. Kesehatan ya, selalu cuci tangan dan yang dengan buang sembarangan. Terima kasih. Assalamualaikum